bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang peduli akan kita masing-masing. Ia tidak saja Tuhan yang maha besar, yang maha agung, yang memimpin hidup kita, juga Ia tahu persis setiap kita, kebutuhan kita, keberadaan kita, yang mengenalnya, yang mengetahui. Sehingga saudara-saudara, kalau kita yakin bahwa Tuhan Allah kita, Dia mengenal kita, mengetahui segala keadaan kita, kita akan benar-benar merasa terpanggil untuk beribadah kepada-Nya. Bukan sekedar suatu formalitas, bukan suatu kebiasaan, namun kita sungguh-sungguh terpanggil untuk datang ke hadapan-Nya untuk beribadah kepada-Nya. Seringkali orang menganggap bahwa agama merupakan suatu bagian dalam hidup. Saya tidak tahu bagaimana pengertian saudara, tanggapan saudara tentang kepercayaan. Adakah kepercayaan hanya merupakan bagian dari hidup kita? Saya nggak tahu apakah pernah saudara-saudara mendengar suatu lelucon tentang kuda Haleluya Amin. Pernah mendengar kuda Haleluya Amin? Belum. Dikatakan ada seorang pendeta, dia pergi piknik dan kemudian ke satu daerah, dan di sana ada kesempatan untuk naik kuda. Dan kebetulan sekali kuda yang ditemukan oleh pendeta ini katanya kuda Kristen. Jadi pendeta ini naik kuda Kristen, dan kuda Kristen ini istimewa, saudara-saudara. Dia tidak usah dicambuk, dan dia mengenal istilah-istilah Kristen. Kalau kuda ini mau disuruh jalan, maka penunggang ini harus mengatakan haleluya. Kuda ini mulai jalan. Kalau kuda ini mau disuruh berhenti, apa yang harus dikatakan? Amin. Amin. Amin, berhenti. Kemudian pendeta ini, wah senang sekali ya, pendeta naik kuda Kristen. Maka dia naik kuda Kristen. Dan dia duduk di atas kuda itu, mengatakan haleluya. Kudanya mulai jalan. Namun kuda ini nggak terkontrol, saudara-saudara. Kudanya jalan semaunya sendiri, maka ya pendeta ini nggak bisa naik kuda, ya. Kebingungan, wah gimana ngontrol kudanya ini? Dia bingung, tadi diajarnya kalau mau suruh berhenti apa itu ya? Wah gimana suruh berhentinya? Dia coba dengan segala kata-kata, lupa dia. Tiba-tiba dia, oh ingat sekarang. Gimana kalau suruh kuda ini berhenti? Amin. Amin. Maka kuda itu, pendeta ini melihat kudanya ini udah hampir ke pinggir jurang, amin. Dia pikir terjun nggak? Nggak. Amin. Berhenti. Begitu berhenti kuda ini berhenti di pinggir jurang, pendeta ini kesenangan. Haleluya. Nyemplung. Saudara-saudara, ini lelucon. Namun seringkali haleluya dan amin hanya merupakan lelucon. Hanya merupakan hiasan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kepercayaan bukan sekedar lelucon. Iman bukan sekedar hiasan. Kepercayaan, iman merupakan hakikat hidup. Bagian atau keseluruhan. Itulah yang sering kita pikirkan. Kepercayaan kita, iman kita merupakan sebagian dari hidup kita atau merupakan hakikat keseluruhan hidup kita. Ada orang yang menganggap iman kepercayaan itu hanya bagian-bagian kecil. Karena memang dalam kehidupan kita seringkali kecil sekali, saudara. Sehari 24 jam.
Seminggu 7 hari. Jadi seminggu berapa jam sih? Banyak. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Seminggu berapa jam? 168. 68. Di gereja memikirkan Tuhan paling 1 jam. Paling banter itu 2 jam. 1/80 sampai 1/668. Sehingga seringkali kita menganggap bahwa iman kepercayaan itu hanya bagian-bagian yang kecil dari hidup kita. Tidak, saudara. Kalau kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengenal kita secara pribadi, yang memimpin kita setiap langkah. Tuhan bukan hanya bagian dalam hidup kita, namun Tuhan adalah benar-benar hakikat hidup kita, keseluruhan hidup kita, sehingga di dalam hidup kita juga. Baik kita di gereja, baik kita di rumah, baik kita di tempat kerja, Tuhan adalah Tuhan yang patut kita sembah. Ia adalah Tuhan yang patut di mana kita beribadah kepada-Nya. Tuhan adalah Tuhan yang patut kita sembah. Dalam Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama kedua ayat ini, saudara. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sekali lagi, saudara, yang lebih dengan suara yang lebih keras. Sekali bersama-sama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita beribadah. Dan kita beribadah hanya kepada Tuhan. Kita beribadah dan mengasihi Tuhan. Ibadah adalah suatu pujian bagi Tuhan, suatu pernyataan syukur dan suatu kemuliaan bagi Tuhan. Kita beribadah hanya pada-Nya. Seringkali di dalam kehidupan manusia kita melihat ada orang yang beribadah bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada Pada-Nya. Banyak yang ia sembah. Oleh sebab itu kita mengenal adanya politeis. Ada orang yang menyembah banyak Tuhan. Bahkan ada orang Kristen yang menyembah banyak Tuhan. Bukan menyembah patung-patung, saudara. Namun di dalam kehidupan orang Kristen, seringkali kita menaruh hal-hal yang kita anggap penting dalam hidup kita, bahkan kita tuhankan. Kita memerlukan materi. Namun kalau kita menganggap materi lebih penting daripada Tuhan, kita telah memberhalakan materi. Kita perlu sesuatu untuk hidup. Namun kalau kita anggap sesuatu untuk hidup lebih penting daripada Tuhan, kita sudah memberhalakan sesuatu untuk hidup. Olahraga penting, saudara-saudara. Namun saya pernah mengenal seorang pemuda yang mementingkan olahraga sedemikian rupa sampai dia berolahraga pada hari Minggu dan tidak ke gereja. Dia menganggap olahraga itu penting, gak salah. Tapi kalau olahraga itu dianggap demikian penting sampai dia tidak ke gereja, tidak beribadah pada hari Minggu dan pergi berolahraga, dia sudah memberhalakan. Kita beribadah hanya pada, tidak pada yang lain. Kita beribadah seperti Daniel beribadah hanya pada. Gambar ini melukiskan ketika Daniel mengetahui bahwa raja telah memutuskan selama 3 hari orang-orang di dalam negaranya tidak boleh beribadah kepada yang lain
selain kepada raja. Daniel tidak merubah sikapnya. Dia tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Bahkan dia tidak merubah kebiasaannya. Ia tetap beribadah, berdoa kepada Tuhan, menghadap ke Yerusalem dengan jendela terbuka. Di sini kita melihat ada orang-orang yang mengintip. Dia tidak peduli. Sekalipun orang mengintip, Daniel tetap menghadap ke Yerusalem dengan jendela terbuka, berdoa, beribadah hanya pada Tuhan. Dan itu berakibat ia dilemparkan ke dalam lubang singa. Namun saudara-saudara, Tuhan menutup mulut-mulut singa dan Daniel selamat. Tuhan berkuasa, saudara-saudara, untuk melakukan mujizat jika kita benar-benar beribadah. Kita beribadah sekalipun dalam penderitaan. Di dalam kesukaran kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita melihat Paulus dan Silas beribadah dalam penderitaan. Walaupun mereka dipenjara dengan kaki yang terbelenggu oleh kayu, Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Walaupun mereka menderita karena memberitakan Injil, mereka tidak lupa dan mereka tidak berhenti dalam beribadah. Alkitab menasihati kita untuk senantiasa beribadah. Adakah kita yakin akan janji Tuhan bahwa kita perlu beribadah senantiasa? Hanya dengan keyakinan bahwa Tuhan mengenal aku, Tuhan memimpin aku, Tuhan akan memberkati aku akan selalu beribadah walaupun apapun keadaannya. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 kita baca ayat ini bersama-sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apapun yang terjadi, kita tetap mempunyai suatu keyakinan untuk beribadah. Kita baca Quran dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Apa beda kasih Allah dengan kasih manusia? Apa yang saudara pikirkan? Bagaimana saudara membedakan kasih Allah dan kasih manusia? Sama atau tidak, saudara-saudara? Lain. Tidak. Kasih Allah lain dengan kasih manusia. Apa bedanya? Apa bedanya kasih Allah dan kasih manusia? Kalau kasih Allah itu bagaimana, kasih manusia itu bagaimana? Sama-sama kasih ya. Pernah ada sepasang suami istri pergi ke physical check-up.
periksa dokter tahunan. Selesai check up, keesokan harinya dokter menelpon. Yang terima telepon sang istri. Dokter ini berkata kepada sang istri, ya, secara keseluruhan kesehatan kalian cukup baik. Namun suami Anda memiliki sedikit masalah, yaitu ada penyakit tekanan darah tinggi, kolesterol, sakit kencing manis. Biasa ya. Dokter ini mengatakan, ya nggak apa-apa lah, asal makanannya dijaga. Hati-hati dengan makanan, jaga makanan. Nanti 6 bulan lagi periksa lagi, nggak apa-apa lah. Waktu suaminya pulang, suami ini bertanya kepada istrinya, tadi pagi dokter nelpon nggak? Saya mengatakan, nelpon. Apa katanya? Si mengatakan, dokter sih mengatakan saya sehat-sehat, tapi kamu tekanan darah tinggi, ya kolesterol, ya penyakit kencing manis. Oh, apa katanya? Gak apa-apa lah, makan semaumu, toh kau akan mati. Saudara-saudara, benarkah istri ini berkata, benar juga ya, siapa yang gak akan mati? Betul nggak? Betul. Saya juga akan mati. Terus istri ini nggak salah kan? Mengatakan pada suaminya, makanlah apa yang kamu mau, toh kita akan mati, toh kamu akan mati. Tapi itu bukan kata-kata dokter, saudara-saudara. Dokter berkata, jaga makanan. Istri ini mengatakan, makanlah apa maumu, toh engkau akan mati. Di sini kita melihat kasih bisa berbeda. Apakah beda kasih Allah dan kasih manusia? Kasih Allah adalah suatu kasih yang tidak memerlukan alasan. Manusia mengasihi sesama manusia. Ayah mengasihi anak, suami mengasihi istri, anak-anak mengasihi orang tua, sering mempunyai alasan-alasan tertentu. Namun, Allah tidak memerlukan alasan untuk mengasihi. Dia tidak memerlukan alasan untuk menciptakan manusia. Dia tidak memerlukan alasan untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Karena Allah pada dasarnya, Allah itu kasih. Itulah perbedaan antara kasih Allah dan kasih manusia. Manusia bisa mengasihi karena manusia menerima kasih. Namun Allah mengasihi karena pada hakikat Dia adalah kasih. Kasih Allah bersumber pada dirinya sendiri. Kasih manusia bersumber bukan hanya pada dirinya, namun juga pada keadaan di sekelilingnya. Tanpa tunjangan dari keadaan sekelilingnya, manusia sulit sekali mencurahkan kasih. Namun tidak dengan demikian Allah bisa mengasihi dari keluar dari dirinya sendiri. Kasih Allah adalah kasih yang rela berkorban. Oleh sebab itu, Allah mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib, yang sebentar lagi akan kita
peringati dengan Jumat Agung. Hanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa di hadapan. Dalam Alkitab, saudara-saudara, kita masing-masing mengenal cerita Daud dan Yonatan. Ketika Daud diberi karunia oleh Allah untuk mengalahkan orang Filistin, pada mulanya Raja Saul senang sekali melihat si pemuda Daud bisa mengalahkan Goliat, mengalahkan orang Filistin. Maka ia senang dan dia berjanji untuk memberikan putrinya sebagai istri pada Daud. Namun ketika ia mendengar orang-orang memuji Daud berkata, Saul membunuh beribu-ribu dan Daud membunuh berlaksa-laksa, timbullah dalam diri Saul suatu iri, benci, dendam, dan berusaha untuk menyingkirkan Daud, untuk membunuh Daud. Suatu kontras yang sangat besar antara Saul dan anaknya Yonatan. Yonatan menaruh kasih pada Daud. Dia rela memberikan baju jubahnya, rela memberikan jubah perangnya, rela memberikan senjatanya kepada Daud. Ketika Yonatan mengetahui bahwa ayahnya berusaha menyingkirkan Daud, dia berusaha untuk mencegah ayahnya jangan membunuh Daud. Namun dia tidak berani. Saul tetap berketetapan untuk membunuh Daud. Maka Yonatan menolong agar Daud dapat melarikan diri, menyelamatkan. Saudara-saudara, kisah ini, cerita ini kita kenal. Dan seringkali kita hanya melihat kasih Yonatan. Kita tidak terlalu menghayati pengorbanan Yonatan di dalam ia mengasihi Daud. Apa yang ia korbankan? Apa yang dia korbankan? Apa yang dikorbankan oleh Yonatan untuk mencurahkan, untuk menaruh kasih menyelamatkan Daud? Apa? Hampir dibunuh ayahnya sendiri. Hampir dibunuh ayahnya sendiri. Dia hampir kehilangan nyawa. Apalagi saudara? Apa yang dia korbankan? Tahta kerajaan. Dia kehilangan kerajaan. Dia menyadari itu. Ya, Daud yang dipilih oleh Tuhan. Apa yang kita korbankan, saudara-saudara, untuk mengasihi orang lain? Dibandingkan dengan yang dikorbankan oleh Daud, kita menyadari bahwa apa yang seringkali kita korbankan untuk mengasihi orang lain adalah terlampau sedikit. Kita sering mengatakan kita mengasihi orang tua kita. Apa yang kita korbankan untuk mengasihi orang tua? Kita mengatakan kita mengasihi anak-anak kita. Apa yang kita korbankan untuk mengasihi anak-anak kita? Di sini kita melihat, saudara-saudara, betapa besarnya perbedaan antara kasih manusia dengan kasih Allah. Yonatan mengorbankan hampir nyawanya dan seluruh kerajaan Israel hanya karena dia mengasihi. Namun Tuhan kita, saudara-saudara,
Yesus Kristus di kayu salib berkorban, mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan saya, untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan umat manusia. Saya sering berkata, kita merayakan Natal secara besar-besaran dan merayakan Jumat Agung secara kecil-kecil. Namun sebenarnya sedikit terbalik. Memang Yesus meninggalkan kerajaan surga untuk datang ke dunia ini, lahir sebagai bayi di palungan, merupakan sesuatu yang luar biasa. Patut kita rayakan. Namun mati di kayu salib tidak kalah kecilnya, tidak kalah besarnya maksud saya, dengan pengorbanan lahir di palungan. Alkitab tidak mengatakan bagaimana Yesus menghadapi kelahirannya di palungan. Namun Alkitab memberitahu pada kita bagaimana Yesus menghadapi kematiannya di kayu salib. Berdoa semalam suntuk di Taman Getsemani merupakan suatu peristiwa yang penting di dalam hidup Kristus. Belasan hari lagi kita akan merayakan Jumat. Biarlah dalam hari-hari ini, saudara-saudara, kita menghayati pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita. Gambar ini melukiskan kasih pengorbanan antara Yonatan dan Daud. Suatu kasih yang sejati juga mengandung pengampunan. Inilah kasih Allah yang luar biasa. Kristus mati di kayu salib hanya untuk mengampuni kita, saya dan saudara yang berdosa. Dia tidak mengingat kesalahan kita, dia tidak mengingat perbuatan-perbuatan kita yang telah mendukakan hatinya. Namun dia mengampuni kita agar kita dapat memperoleh kembali kedudukan sebagai anak-anak. Saya yakin saudara-saudara mengenal cerita pengampunan yang Yesus katakan, yang Yesus ceritakan. Yesus mengatakan ada seorang hamba yang berhutang banyak sekali. Ketika majikannya, tuannya menagih hutangnya, dia meminta ampun dan mengatakan, tolong beri aku waktu, aku akan menunggalikan. Dan tuannya mengatakan, aku mengampuni kau. Namun begitu ia keluar dan ia melihat temannya yang berhutang sedikit padanya, dia memegang temannya itu, menjerumuskan temannya ke dalam penjara sampai temannya itu bisa membayar seluruh hutang. Ketika orang-orang melaporkan hal ini kepada tuannya, maka tuannya juga mengambil tindakan yang sama, menjerumuskan hamba yang tidak setia ini, hamba yang tidak tahu mengampuni, sampai dia dapat melunasi hutang. Setiap saat saudara kita berdoa dengan doa Bapa kami, kita mohon pengampunan Tuhan agar seperti kita mengampuni. Ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Namun adakah sungguh-sungguh kita mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kami, bersalah kepada kita? Seringkali kita hanya meminta Tuhan mengampuni kita dan kita lupa untuk mengampuni orang lain. Seringkali
Kita tidak bisa mengampuni orang karena di dalam diri kita. Kita tidak memiliki kasih Allah yang berlimpah. Menjelang Jumat Agung dan Paskah. Baiklah kita sekali lagi merenungkan keadaan rohani kita di hadapan Tuhan. Jikalau aku percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang aku percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengenal diriku, Tuhan yang tahu akan aku, Tuhan yang memimpin aku, adakah aku hanya beribadah kepada-Nya dengan sesungguhnya? Adakah aku sungguh-sungguh memiliki kasih-Nya dan mengasihi sesama? Allah kita adalah Allah yang patut kita ibadah. Kita datang padanya dan berkata, aku beribadah kepada-Mu Tuhan setiap hari Minggu, bahkan hari lepas hari. Karena Engkaulah Tuhan yang telah menyelamatkanku dan memimpin hidupku. Inikah keyakinan kita? Inikah doa kita? Aku beribadah kepada-Mu Tuhan setiap hari Minggu, bahkan hari lepas hari, karena Engkaulah Tuhan yang telah menyelamatkanku dan memimpin. Kita berkata kepada Tuhan, aku beribadah kepada-Mu Tuhan karena keberadaanku dan segala yang aku miliki berasal daripada-Mu. Tanpa Tuhan, tanpa aku, keberadaanku dan segala milikku adalah berasal daripada-Mu. Dengan demikian, aku memiliki kasih Tuhan. Tuhan yang telah mengasihi aku. Maka aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap diri. Aku mau mengasihi sesama dengan segenap diri. Biarlah, saudara-saudara, dalam kita mempersiapkan diri menghadap Jumat Agung dan Paskah, kita dapat berdoa, mohon pertolongan Tuhan memimpin hidup kita, sungguh-sungguh beribadah kepada-Nya, mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin.